Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini senantiasa kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat dan juga taufik dan juga hidayah sehingga hingga detik ini kita masih dalam naungan iman kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui tuntunannya sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang insya Allah semakin hari semakin baik. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang masih di surat Al-Bayyinah ya. Kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari ayat kelima sampai dengan ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ayat yang kelima ini dikatakan bahwa wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah orang-orang itu atau manusia-manusia itu atau hamba-hamba yang ada di bumi itu diperintahkan. Ya, wa ma umiru illa. Jadi semua makhluk itu terutama yang punya akal tidaklah diminta ya, oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti sebenarnya tugas kita ada di muka bumi ini ya, salah satunya yang paling penting adalah beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain seperti mengajar, berbisnis dan lain sebagainya? Apakah itu bisa dikatakan bentuk ibadah pada Allah? Nah, itu nanti kembali kepada niatnya. Ada baiknya memang kita selalu menempatkan niat yang positif sebelum kita melakukan kegiatan apapun yang baik-baik. Contoh, ketika kita sarapan pagi, maka niatkan untuk supaya pada hari itu kita dapat tenaga, memiliki tenaga, sehingga dengan tenaga itu kita dapat menuju ketaatan kepada Allah. Maka itu pun disebut dengan ibadah. Dinilai sebagai ibadah. Apakah niat yang lain selain itu disebut dengan ibadah? Tidak ya, tetapi tetap mendapatkan stamina, semangat, cuman nilainya tidak ibadah. Ada baiknya memang kita selipkan niat-niat yang baik itu sehingga nanti dinilai sebagai ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah manusia-manusia itu diperintahkan kecuali liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, Allah. Mukhlishina lahuddin ya, secara ikhlas, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang menempatkan Allah sebagai alasan yang pertama mereka beribadah atau setinggi-tingginya tujuan. Itu orang-orang yang ikhlas ya, menempatkan Allah sebagai setinggi-tingginya tujuan atau alasan mengapa mereka beramal. Mukhlishina lahuddin ya, yang mentaati agama. Allah juga berfirman di surat Al-Anbiya ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, kalau dibaca ana fa'buduni atau wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, ini sama nadanya dengan wa ma umiru tadi. Intinya adalah pada ayat di surat Al-Anbiya ini dikatakan sesungguhnya kami tidak mengutus utusan atau rasul atau nabi min qablika sebelum engkau wahai Muhammad illa kecuali nuhi ilaihi kami wahyukan kepadanya
kami isyaratkan kepada utusan tersebut apa? Annahu la ilaha illa ana. Ya, jadi tujuan atau misi dakwahnya itu sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Dikatakan bahwa hendaklah manusia itu tidak menyembah selain menyembah Allah. Annahu la ilaha illa ana. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ana, yaitu Allah. Fa'budun atau fa'buduni, maka sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, sama maknanya dengan demikian. Ya, kemudian hunafa, ya, hunafa bisa dikatakan hanif, ya, orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif, apa itu hanif? Hanif itu adalah artinya adalah lurus, ya, atau lurus atau teguh di dalam jalan. Teguh di dalam jalan. Maksudnya al-hunafa di sini ai mutahannifin, yaitu orang-orang yang lurus atau yang terjaga anisyirk, dari perbuatan syirik, ya, atau beralih yang dulunya syirik menjadi tauhid. Jadi masih intinya adalah orang-orang yang hanif di sini adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Orang-orang yang senantiasa beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Nah, kami juga telah mengutus, sesungguhnya kami telah mengutus di setiap umat itu ada rasula. Fi kulli ummatin rasula. Setiap umat-umat itu ada nabinya, ada rasulnya. Dan apa yang disampaikan? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Misinya sama, yaitu agar manusia-manusia ini mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ya, sesembahan lain selain daripada Allah. Nah, termasuk juga kita menyembah hawa nafsu, ya. Bagaimana wujud atau bentuk dari kita menyembah hawa nafsu? Adalah dengan menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, ya, sebagai sesuatu yang harus selalu dituruti. Nah, ini juga berbahaya. Kadang kita tidak sadar, ya, meletakkan nafsu itu di posisi yang tidak semestinya, sehingga apapun yang terlintas dalam benak kita yang berkaitan dengan nafsu, baik itu sifatnya materi, jiwa, dan lain sebagainya, itu selalu diutamakan. Ya, ini juga berbahaya. Oke. Wa yuqimus shalah, dan selain untuk beribadah kepada Allah, itu menyembah Allah dalam bentuk ketauhidan kepadanya, satu-satunya yang tidak ada syirik kepadanya, tidak ada taghut, tidak ada saingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misi yang lainnya adalah wa yuqimus shalah. Jadi diperintahkan untuk menjalankan ibadah salat. Menjalankan ibadah salat. Wa yuqimus shalah wa hiya asyrafu ibadatil badan. Jadi salat ini adalah ibadah yang sifatnya jasadiyah, yang paling mulia. Jadi selain zakat, itu yang paling utama adalah salat, ya. Kita sudah pernah membahas bahwa jika seseorang, sesuai dengan sabda Nabi SAW, jika salat seseorang hamba itu baik, maka yang lainnya akan baik juga. Begitu juga sebaliknya, jika salatnya buruk, maka urusan-urusan yang lain juga akan berabe, gitu, ya, akan kacau. Wa yuqimus shalah. Jadi misi kedua selain beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, yang kedua adalah mendirikan atau menjalankan salat. Jadi jangan kira bahwa salat itu hanya ada di yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tapi semua nabi itu dimisikan, diberi misi untuk salat. Hanya saja nanti bentuk-bentuk ibadah salatnya yang beraneka ragam, sesuai dengan pembawaan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat. Nah, membayar zakat ini penting, bahwa kita perlu mengingat di zaman awal-awal Nabi Muhammad SAW meninggal, dan kemudian tampuk kepemimpinan umat muslim dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, ada segolongan umat muslim saat itu yang murtad, keluar dari Islam, ada juga yang tidak murtad tapi enggan membayar zakat. Nah, kemudian keputusan dari khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, adalah dengan memeranginya. Kenapa? Karena perintah zakat ini adalah salah satu perintah penting di dalam Islam dan bagian daripada rukun Islam. Nah, jika salah satu rukunnya tidak sempurna atau tidak diwajibkan, gitu, ya, kecuali yang kelima, ya, maka ini akan menciderai pondasi-pondasi agama, dan ini berbahaya. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah
ya. Jadi mentauhidkan Allah, mendirikan salat, membayar zakat itu adalah bentuk daripada dinul qayyimah, yaitu agama yang benar, agama yang lurus. Nah, baik, karena ternyata durasinya sudah cukup ya, maka kita tutup kesempatan kali ini. Kita hanya membaca ayat yang kelima. Mudah-mudahan kita dapat meneguhkan kembali apa sebenarnya misi kita, ya, misi kita kenapa Allah hadirkan kita ke dunia, ya, adalah ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari segala syirik, khurafat, TBC gitu ya. Dan yang berbau tahayyul, yang dapat menciderai atau mencoreng nilai kemurnian tauhid kita. Kemudian juga harus senantiasa mendirikan salat sebagai tiang agama dan juga membayar zakat ketika sudah sampai waktunya. Ya, maka ini adalah bentuk daripada kita menjaga pondasi-pondasi iman, rukun Islam ya, bukan rukun iman, rukun Islam. Sehingga kita tidak menciderai atau mencacati pondasi Islam itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.